Baik, hari ini kita akan membahas tentang kisaran nilai peluang dan komplement suatu kejadian. Nah, untuk kisaran peluang, yang perlu kalian ketahui, peluang itu memiliki kisaran di antara 0 sampai dengan 1. Ini merupakan kisaran-kisarannya, bisa berada di antara 1/4, 3/8, setengah, 5/8. Ya, pokoknya kisarannya itu berada di antara 0 dan 1. Itu adalah kisaran peluang. Nah, ketika peluangnya memiliki kisaran 0, itu berarti merupakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Nah, untuk kejadian yang tidak mungkin terjadi ini, misalkan saja saya memberikan contoh, matahari terbit dari utara. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Kemudian dua garis yang saling berpotongan pasti sejajar. Jadi kalau dua garis berpotongan itu tidak pasti sejajar ya. Kemudian kubus bersisi 8. Kita tahu bahwa kubus itu sisinya adalah 6 ya. Sehingga itu dikatakan peluang yang tidak mungkin terjadi ya. Kemudian yang kedua, apabila dia memiliki peluang 1, itu merupakan peluang kejadian yang pasti terjadi. Nah, contohnya yang memiliki kemungkinan peluangnya itu pasti terjadi adalah misalnya ya, matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Itu pasti terjadi. Setiap makhluk itu pasti akan mati ya. Jadi setiap makhluk itu pasti akan mati. Kemudian kubus bersisi 6. Itu sudah jelas merupakan sebuah kemungkinan yang pasti terjadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu peluang komplement suatu kejadian. Komplement itu yang seperti apa? Akan saya jelaskan di sini. Nah, kalian bisa melihat di sini ada diagram Venn, ya. S di sini merupakan sampel. Di sini saya akan misalkan ini ada himpunan A yang di dalam lingkaran ini merupakan himpunan A, kemudian ada lagi yaitu A pangkat C. Ini kita sebut sebagai komplementnya. Nah, komplement itu sendiri apa sih? Himpunan bukan A itu dapat ditulis sebagai A komplement, A aksen, atau ini ya. Nah, A komplement itu artinya dia merupakan himpunan yang bukan A, ya. Jadi selain A. Misalkan saja di sini kalau kita kaitkan dengan peluang, saya punya kejadian PA ya. PA itu merupakan peluang kejadian A. Maka peluang A komplementnya itu berarti kita akan mencari peluang kejadian yang bukan A. Ya, jadi yang bukan A. Maka hubungannya dapat kita tulis seperti ini. Jadi untuk mencari peluang A itu bisa kita tulis 1 kita kurangkan dengan peluang A komplement. Kenapa 1 dikurangi peluang A komplement? Karena kemungkinan suatu peluang itu kan pasti terjadi, sehingga kita tulisnya 1 kita kurangkan dengan yang bukan kejadian A. Itu untuk mencari peluang kejadian A. Nah, untuk mencari peluang komplement A berarti kebalikannya juga, yaitu 1 kita kurangkan dari peluang dari A. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, kita akan lanjut untuk membahas soal-soalnya ya. Perhatikan ini soal yang pertama. Di sini saya mempunyai, misalkan dalam sebuah pelemparan 2 buah dadu, peluang mendapatkan jumlah mata dadu kurang dari 10. Oke, di sini kita akan jawab peluang dadu yang kurang dari 10. Di sini saya akan tulis ya, NA-nya itu adalah mata dadu. Sorry, di sini jumlah mata dadu ya. Jadi jumlah mata dadu kurang dari 10. Nah, kalau kalian diminta untuk mencari jumlah mata dadu yang kurang dari 10, itu kan banyak sekali ya. Total sampel dari mata dadu ya, dari 2 buah mata dadu itu kan ada 36. Nah, kalau kita cari yang jumlahnya kurang dari 10 itu kan ada banyak. Bisa 11, 12, 21. Nah, jumlahnya ini kan sangat banyak sekali ya. 13, 31. Nah, daripada kalian mencari yang banyak kayak gini, ini kan menghabiskan banyak waktu. Lebih baik kalian cari komplementnya saja. Ya. Jadi untuk mencari PA, kita bisa gunakan komplementnya.
ya. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, komplement itu yang bukan A. Berarti di sini saya akan cari NA komplement. Karena kan ini banyak sekali ya. Jadi menghabiskan banyak waktu. Lebih baik kita gunakan yang komplementnya. Nah, kalau komplementnya itu berarti yang bukan ini ya. Berarti saya bisa tulis kebalikannya adalah jumlah mata dadu ya yang lebih dari 10. Nah, lebih dari sama dengan 10 ya. Oke. Berarti kita cari mata dadu yang jumlahnya lebih dari sama dengan 10. Nah, itu apa saja? Kalau jumlahnya 10 ya. Kalau jumlahnya 11, kalau jumlahnya 12. Ya kan? Mata dadu itu paling maksimalnya jumlahnya 12 ya. Mulai dari 10 nih. Kalau jumlahnya 10 itu kan kemungkinannya bisa 4, 6 gitu ya. 6, 4. Kemudian 5, 5. Kalau yang 11 itu bisa 5, 6. 65. Kemudian kalau yang 12 itu kemungkinannya adalah 66. Nah, jauh lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan kita mencari yang kejadian yang A, ya, yang jumlah mata dadu kurang dari 10. Nah, kalau kamu sudah tahu komplementnya, ini ada berapa jumlah dari NA komplement? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, berarti di sini bisa saya tulis NA komplementnya itu adalah 6. Gitu ya. Nah, berarti kalau kalian diminta untuk mencari peluangnya ya, berarti peluangnya itu kan kita bisa tuliskan begini, peluang dari A komplement ya. 6 NS-nya ya, di sini saya tulis NS, 2 buah mata dadu berarti 36 ya. 6 per 36. Berarti bisa kita tulis 1/6. Ini adalah komplementnya. Karena yang ditanyakan itu adalah peluang A, ya, yang ditanyakan itu adalah peluang A. Berarti kita bisa gunakan rumus dari komplement ya. Rumus komplement itu adalah ini. 1 kita kurangkan dengan P. Berarti kita bisa tulis ini ya. Nah, kita kan mau cari peluang A-nya. PA sama dengan 1 dikurangi dengan PA komplement. Ini ya. Berarti bisa kita tulis 1 kita kurangkan dengan 1/6. Maka didapat 6 kali 1, 6 kurangan 1 itu adalah 5. 5/6. Nah, ini adalah peluang mendapat jumlah mata dadu kurang dari 10 itu adalah 5/6. Ya, itu fungsi dari komplement. Baik, kita akan lanjut untuk contoh soal yang selanjutnya. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya, kalian bisa baca di sini. Dalam sebuah kantong itu terdapat 6 kelereng merah dan juga 4 kelereng biru. Bila 3 buah kelereng itu akan diambil sekaligus, maka peluang terambilnya ada kelereng merah itu adalah. Nah, di sini saya bisa katakan, misalkan saja di sini kita punya, ini di dalam kantong ya, kita punya ada 6 kelereng merah dan juga 4 kelereng biru. Nah, akan diambil itu 3 buah kelereng. 3 buah kelereng di sini yang diharapkan itu adalah ada kelereng merah. Berarti kalau diharapkan ada kelereng merah, berarti bisa 1 merah, ya kan? Kan yang diambil 3, berarti bisa 1 merah, 2 biru, gitu ya. Kemudian bisa 2 merah, 1 biru. Bisa juga semuanya merah, 3 merah. Nah, ini adalah peluang yang mungkin terjadi ya. Jadi, kalau yang diharapkan itu ada kelereng merah, ya, maka kemungkinannya adalah ini. Nah, kalau kita mau mencari ketiga ini kan pasti agak merepotkan ya, karena kita harus mencari kombinasi dari 1 merah 2 biru, kemudian nanti kita tambah dengan 2 merah 1 biru, atau 3 merah. Nah, maka dari situ saya menggunakan konsep komplement lagi ya. Jadi, kalau tadi di sini ya, kita katakan PA itu adalah ada kelereng warna merah, ya. Maka kita akan cari kita akan cari komplementnya. Kalau komplement dari ada kelereng merah itu berarti tidak ada kelereng merah, ya. Berarti tidak ada kelereng merah atau semua biru. Ya, jadi semua biru. Atau tidak ada kelereng merah.
Nah, kalau kalian lihat, jauh lebih mudah mana sih yang mencari ada kelereng merah atau semua biru? Pastinya kan lebih mudah yang semua biru. Kenapa? Ketika kamu cari kemungkinan peluang dari semua biru, itu kan jauh lebih sederhana hitung-hitungannya ya daripada kita menggunakan yang kalau ada kelereng merah. Kalau ada kelereng merah kemungkinannya ada 3. Baik, kita akan langsung saja hitung kemungkinannya. Di sini kita akan tulis dulu N A komplement, yaitu kelerengnya semua biru. Nah, kalau kelereng semua biru, maka di sini kita menggunakan perhitungan kombinasi ya. Kita pakai kombinasi kelereng biru itu ada berapa? Di sini kelereng birunya ada 4, kemudian yang kita ambil itu adalah 3 ya. Maka kemungkinannya adalah 4 faktorial, rumusnya kombinasi ya. Kemudian 4 kurangkan 3, yaitu 1 faktorial. Kemudian kita kalikan dengan yang bawah, R-nya, yaitu 3 faktorial. Nah, di sini kita bisa hitung 4 dikalikan dengan 3 faktorial. Kita berhenti di 3 faktorial. Nah, coret ya, maka hasilnya itu adalah 4. Ini adalah NA komplement ya. Kalau mau mencari peluangnya, berarti kita harus bagi dengan ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya, ini total sampelnya itu ada 6 merah dan 4 biru. Maka totalnya itu ada 10 kelereng ya. 10 kelereng, kita akan ambil 3 kelereng ya. Total ada 10 kelereng, akan kita ambil 3. Maka di sini saya bisa tulis C 10 3. 10 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial dikali dengan 10 kurangkan 3, itu adalah 7 faktorial. Di sini saya bisa tuliskan 10 dikalikan 9, kalikan 8, kalikan dengan 7 faktorial ya. Dan kita bagi dengan 7 faktorial. Di sini kita kalikan dengan 3, 2, 1. Karena 3, 2, 1 ini asalnya dari 3 faktorial. Kemudian 7 faktorial ini kita coret. Nah, bersisa 3 kita coret sama 9, dapat 3, 2-nya kita coret dengan 8, dapat 4. 4 kali 3, 12, kalikan 10 adalah 120. Nah, kalian bisa bayangkan ya, kalau yang kalian cari itu misalkan yang tidak komplemennya, ada kelereng merah, berarti kalian akan melakukan 3 kali perhitungan ya. Jadi, kalau 1 merah 2 biru, kalau 2 merah 1 biru, dan yang terakhir kalau 3 merah. Itu kan menghabiskan banyak waktu. Nah, di sini berarti saya bisa tulis peluang dari komplemennya itu bisa dikatakan adalah NA komplement kita bagi dengan NS ya. Karena kan rumus peluang itu adalah seperti itu. Berarti 4 kita bagi dengan 120. Kita sederhanakan, maka dapat 1/30 gitu ya. Berarti kalau ditanyakan peluang terambilnya kelereng merah, PA-nya ditanyakan, maka di sini saya bisa gunakan lagi-lagi rumus komplement ya. Nah, ini rumus komplementnya. Sorry, di sini ketutupan ya. Oke, ini saya perbaiki saja nih. Nah, ini tadi NA komplement ya. Ini semua biru. Biru, oke. Berarti kemungkinannya untuk mencari PA mudah saja tinggal 1 kita kurangkan dengan PA komplementnya ya. Maka di sini bisa saya tulis 1 dikurangkan dengan A komplementnya itu bisa kita kurangkan dengan 1/30 langsung ya. 30 kali 1, 30 kurangkan 1, 29/30. Itu adalah komplementnya ya. Ini adalah komplementnya, sorry ini adalah peluang A-nya. Jadi peluang terambilnya ada kelereng merah itu langsung saja kami hitung yaitu 29/30. Sebenarnya cara ini sama saja ketika kalau kamu menghitung yang ini ya. Jadi kalau kamu menghitung yang ini kan kamu bisa menghitungnya misal nih 1 merah 2 biru. Berarti kemungkinannya kalau 1 merah kelereng merahnya ada 6 ya. Birunya ada berapa nih? Kita mau ambil 2. Tapi total biru ada 4. Ya, kemudian kalau yang ini merahnya ada 2. Birunya ada 1. Kalau yang ini semua merah. Jadi kalau kamu gunakan yang tidak komplement, yang PA ini harus kamu hitung dulu ya. Setelah itu kamu perkan dengan NS-nya baru dijumlahkan. Itu hasilnya akan sama saja dengan ketika kamu menggunakan rumus komplement yaitu 29/30.
ya. Kalau saya lebih baik gunakan rumus komplemennya karena lebih mudah dengan menggunakan komplemen daripada kamu harus menghitung satu persatu seperti ini. Itu ya, itu adalah contoh kedua. Kita akan lanjut untuk contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga, kalian bisa lihat di sini soalnya. Dalam tes masuk sekolah, itu terdapat 32 peserta. Tentukan peluang terdapat peserta yang mempunyai tanggal lahirnya itu sama. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini kasus ini saya akan jawab dia memiliki peluang yaitu 1. Ya, pasti terjadi. Kenapa peluangnya itu adalah 1? Ya. Jadi ilustrasinya, penggambarannya adalah seperti ini. Misalkan saja nih saya punya tanggalan ya. Kita tahu bahwa tanggal lahir itu ya, atau tanggalnya itu kan paling maksimal itu adalah tanggal 31 ya. Jadi kita tahu ya, di tanggalan manapun yang paling maksimal, dia memiliki tanggal 31. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah peluang peserta yang memiliki tanggal lahir yang sama. Oke, tanggal lahir yang sama. Berarti hanya dilihat tanggalnya ya. Kalau tanggal lahir yang sama, berarti hanya tanggalnya saja, bukan bulannya. Jadi hanya tanggal lahirnya saja. Ya. Nah, kalau tanggal lahir yang sama, kalau kita lihat itu hanya tanggalnya saja, di sini ada 32 peserta ya. Misalkan saja saya ilustrasikan peserta yang pertama itu lahir di tanggal 1, peserta yang kedua lahir di tanggal 2, peserta yang ketiga itu lahir di tanggal yang ketiga, dan sampai dengan peserta yang ke-31 dia lahir di tanggal 31. Otomatis ya, kalau saya punya peserta ke-32 ya, kita kan tidak tahu nih peserta yang ke-32 itu apakah dia akan lahir di tanggal 1 atau berapa yang jelaskan dia akan lahir di kisaran ini ya. Otomatis kan peserta yang ke-32 itu pasti tanggal lahirnya sama dengan salah satu peserta ya. Jadi peserta ke-32 itu misalkan saja dia lahir di tanggal 9, otomatis kan dia juga sama dengan peserta yang ke-9 gitu ya. Maka saya katakan ini kejadiannya ini pasti terjadi, pasti akan ada peserta yang punya tanggal lahir sama, itu pasti. Karena jumlahnya tanggal itu melebihi jumlah peserta. Jadi otomatis pasti akan ada yang punya tanggal lahir yang sama. Sehingga untuk kasus yang ketiga ini dikatakan dia pasti terjadi, gitu ya. Baik, kita akan masuk ke contoh yang keempat, ini sekaligus menjadi contoh yang terakhir. Nah, untuk contoh keempat ini, misalkan saja kita punya sebuah kotak, di mana kotak itu terdapat 10 kaos kaki warna hitam dan 8 kaos kaki warna biru. Nah, akan diambil 3 buah kaos kaki nih ya. Tentukan peluang mendapatkan ada warna yang sama. Nah, untuk kasus yang ini saya juga katakan dia pasti terjadi. Kenapa pasti terjadi? Perhatikan di sini. Di sini ketentuannya yang penting ada warna yang sama. Nah, kalau warna yang sama, itu kan bisa kita mau ambil 3 buah kaos kaki. Kemungkinan pertama nih bisa saja 3 hitam, oke? Jadi kalau terambilnya 3 hitam, ini kan warnanya pasti sama. Yang kedua kalau 2 hitam, 1 biru ya. Ini ada yang sama warnanya, yaitu warna hitamnya. 2 hitam, 1 biru. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga, kalau misalkan yang sama itu warna biru. Berarti kan 1 hitam, 2 biru. Ini juga sama, ya kan? Kemudian yang terakhir, kemungkinannya itu kalau 3 biru. Nah, kemungkinannya kan hanya ini. Gitu loh. Jadi, peluang mendapatkan ada warna yang sama, itu pasti 1, pasti terjadi, ya kan? Maka dikatakan untuk contoh nomor 4 ini, peluangnya yaitu 1 karena dia pasti terjadi, karena kemungkinannya itu kalau nggak 3 hitam, kalau nggak 2 hitam 1 biru, kalau nggak 1 hitam 2 biru, kalau nggak 3 biru, itu pasti terjadi gitu ya. Baik, saya rasa cukup untuk kisaran peluang pada pagi hari ini. Saya akhiri, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.